He's coming soon. Kasih-Mu yang begitu luar biasa kami rasakan, yang melampaui segala pemikiran kami Tuhan. Dan di hari ini Bapa, kami datang dalam ibadah kami, dalam hafdalah sabat di hari ini Tuhan. Bersyukur atas cinta-Mu, bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Engkau hadir di tengah kami, karena Engkau adalah Immanuel, Engkau Yahweh Shammah, Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Segala puji hanya bagi-Mu Bapa, dan kami akan selalu menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, di hari ini Tuhan, Engkau senantiasa menyertai ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan berseru. Amin. Haleluya.
Elohenu meleh haolam baruata Yahweh Elohenu meleh haolam aserkit sanu bemisota elvanim Yusip ka Elohim ke Efraim ke Manase Yisimai kelem ke Sarah Rivka Rahel Wilea. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Biarlah mulai sejak dari masa kanak-kanak, masa kecil mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biar yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapak, sebentar kami merenungkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehidupanmu dengan urapan yang sama. Kuasa alam pikiran kami, berbicara ya Bapa Yahweh, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu. Demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu saudara Tuhan. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha. Ya, kita itu, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita kembali datang di ibadah Sabat kita kali ini. Nah, saya hari ini menyampaikan daftar Elohim, ya, yang saya beri judul Falling in Love. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa itu Falling in Love? Kita akan lihat saudara, ya. Artinya orang yang sedang jatuh cinta. Nah, love artinya orang yang sedang jatuh cinta. Kira-kira kalau orang yang sedang jatuh cinta itu ngapain saudara? Perhatikan ya. Apa yang dirasakan orang yang sedang falling in love? Kira-kira orang yang sedang jatuh cinta itu perasaannya gimana? Ayo, kira-kira yang pernah jatuh cinta? Berbunga-bunga, jadi banyak bunganya. Ada lagi? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Terus? Tidak bisa tidur. Nah, ini Pak Yusef yang merasakan tidak bisa tidur kalau sedang jatuh cinta. Ada lagi? Berkembang-kembang. Kalau Bang Rio berkembang-kembang nih. Ada lagi? Ya. Apa? Apa Bu? Oh, tidak merasa lapar, saudara. Kalau lagi jatuh cinta itu tidak merasa lapar, ya. Apa yang dirasakan orang yang sedang jatuh cinta atau falling in love? Kira-kira apa ya yang sedang jatuh cinta itu? Perhatikan baik-baik, saudara, ya. Yang pertama, pasti selalu pengen ketemu, bener gak? Orang yang sedang jatuh cinta itu pengennya mesti ketemu terus. Makanya istilahnya seperti tadi Bu Usman bilang, nggak lapar, yang penting asal ketemu sudah senang. Pengennya ketemu terus, artinya rindu saudara. Itu yang pertama saudara. Yang kedua adalah orang yang sedang jatuh cinta itu hatinya pasti terasa bahagia. Amin. Tapi seperti tadi berbunga-bunga terus, hatinya senang, berbunga-bunga, berbahagia. Itu orang yang jatuh cinta saudara. Kemudian saudara, yang ketiga, pasti berani pamer. Betul nggak? Pasti berani pamer kemesraan kepada orang lain dimanapun. Makanya kalau, apalagi saudara yang kasih Tuhan, di daerah Kopeng ini tempat wisata. Banyak orang yang sering kali ke Kopeng itu tujuannya bukan hanya wisata. Betul nggak? Sehingga mereka tidak peduli saudara. Coba saudara bayangkan gini. Kalau kita tinggal di sebuah perumahan atau kampung, kemudian ada daerah itu daerah yang mungkin sangat-sangat tertutup, saudara. Kemudian ada orang yang pacaran, mungkin ada laki-laki yang apel ke tempat gadis di situ. Kemudian pas jalan gandengan, apa yang orang lihat? Wah, gandengan di sini. Betul nggak, saudara? Tetapi kalau saudara orang lihat orang gandengan tangan saja di Kopeng, biasa, betul nggak? Karena memang tempat wisata. Apalagi kalau saudara pergi ke Bali, orang udah biasa saudara.
Bahkan orang pakai bikini saja di pantai sudah biasa, saudara. Nah, orang yang sedang jatuh cinta itu berani pamer kemesraan kepada orang lain dimanapun. Makanya kalau orang lagi mabuk cinta nggak peduli, saudara. Sampai ada istilah kalau cinta sudah melekat, apa? Tuh, ada yang bilang begitu ya. Apapun rasanya coklat, saudara. Jadi seperti itulah orang yang jatuh cinta. Saudara kasih, nggak tahu bener nggak, sudah pernah nyobain nggak itu ya? Yang rasa coklat tadi, ya. Saudara, ini berani. Nah, inilah yang terjadi orang yang sedang jatuh cinta, saudara. Dia nggak peduli mau di mana, kayak di tempat, mau naik bis, kayak naik motor, kayak mau apapun, dia bisa pamer kemesraan. Kemudian, yang keempat selalu membela pasangannya dan terus dipuji atau menutupi kekurangan pasangannya. Betul nggak? Kalau orang yang sedang jatuh cinta itu pasti dia akan ngebelain pasangannya. Contoh nih, misalnya nih, ada anak yang lagi jatuh cinta, punya pacar, saudara. Kemudian dia bawa pulanglah ke rumah. Kemudian orang tuanya bilang, ngapain? Itu saya lihat gini, pasti dibela sama anaknya. Betul nggak? Wah, dia itu baik, dia sayang sama saya. Artinya dibela terus, bahkan selalu dipuji. Betul nggak? Waduh, pacar saya itu loh, gantengnya luar biasa. Pacar saya itu loh, cantiknya loh, selalu dipuji, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terus selalu bisa menutupi kekurangan pasangannya. Misalnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasangannya itu gemuk. Dibilang enggak loh, dia sudah berusaha diet tuh, badannya bagus kok. Jadi selalu artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan menutupi kekurangan pasangannya. Dia bisa menutupi kekurangan pasangannya. Jadi apapun, saya pernah dulu menyampaikan saudara ilustrasi. Kalau orang yang lagi jatuh cinta itu, lambok pacarnya itu gak mandi, baunya tetap harum, wangi, saudara. Tetap, karena yang dilihat selalu yang baiknya, saudara. Tidurnya ngorok, tetap ngoroknya aja kayak nyanyinya Kak Rio, suaranya bagus. Saya belum pernah lihat orang ngorok nadanya G atau C atau A minor, malah gak tahu, saudara. Tapi tetap bagi orang yang mendengar ya tetap luar biasa. Apalagi ngoroknya di pangkuannya, ya gak, sudah? Sudah begitu ngiler pula. Nah, ngiler, tetap dibela, saudara. Itu karena orang lagi jatuh cinta, nggak peduli kekurangannya, saudara. Coba kalau sudah menikah, tidur ngorok, bisa saja ini pakai headset nutupin, wah males didengarnya, saudara. Ini kalau orang yang sudah tidak jatuh cinta, saudara. Yang kelima, yang dilihat itu selalu yang baik. Selalu yang dilihat itu yang baik, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, nggak ada orang yang lagi jatuh cinta dilihat jeleknya. Kalau orang yang dilihat jeleknya terus pasti cepat putus. Tapi kalau orang yang dilihat selalu baiknya, dia akan bertahan dengan luar biasa, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang lagi jatuh cinta, dia nggak peduli dengan situasi apapun. Inilah perasaan orang yang sedang jatuh cinta, saudara. Kita akan baca dahulu kitab suci kita di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 105. Kitab Tehillim atau Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan menyimak dengan baik. Tehillim 105 ayatnya 1 sampai dengan 5. Demikian daftar Elohim. Bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi dia, nyanyikanlah puji-pujian bagi dia. Ceritakanlah segala keajaibannya. Muliakanlah nama kudusnya, kiranya hati semua orang yang mencari Yahweh bersukacita. Carilah Yahweh dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu.
Ingatlah keajaiban-keajaiban yang telah Dia lakukan, mujizat-mujizatnya dan keadilan dari mulutnya. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah saudara, kitab Tehillim ini bagaimana mengungkapkan perasaan orang yang memang mencintai Tuhan. Bagaimana rasanya orang yang memang mengasihi Elohim. Bagaimana orang yang mengasihi Bapa Yahweh itu luar biasa. Perhatikan. Jadi orang jatuh cinta, artinya fall in love Abba Yahweh, jatuh cinta sama Bapa Yahweh. Ada enggak 5 tadi seperti orang yang sedang jatuh cinta kepada pasangannya, itu ada pada diri kita kepada Tuhan. Ada enggak perasaan yang tadi kita ungkapkan di atas tadi 5 hal tadi, ada enggak di dalam diri kita yang sekarang kita rasakan kepada Bapa Yahweh bersih Yeshua Mashiach? Atau cuma 1, atau 2, atau memang 5, bahkan bisa lebih. Perasaan itu tercurah kepada Elohim. Ada enggak yang seperti itu? Kita akan lihat saudara, bagaimana orang yang jatuh cinta kepada Bapa Yahweh itu. Seperti kitab Tehillim atau Mazmur pasal 105 ayat 1-5 tadi. Yang pertama saudara, harus selalu rindu mencari Elohim. Kalau ngakunya saya mengasihi Tuhan, tapi malas ketemu Tuhan, artinya dia tidak cinta sama Tuhan. Kalau orang yang jatuh cinta atau memang dia itu mengasihi Bapa Yahweh, pasti akan selalu rindu kepada Bapa Yahweh. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasti perasaannya itu selalu rindu mencari Elohim, mencari Yeshua, mencari Bapa Yahweh. Terus, jadi kalau kita merasakan kok sekarang ini Sabat nih, kok tahu-tahu sudah Sabat lagi. Kenapa? Rasanya cepat banget gitu saudara. Sedangkan kalau tidak ketemu sehari pun rasanya kok saya pengen berdoa, saya pengen bernyanyi. Nah itulah perasaan jatuh cinta kepada Elohim. Tapi kalau sudah nggak doa ya nggak apa-apa, nggak baca kitab ya nggak apa-apa, ibadah males. Nah ini tanda tanya, bener nggak saya ini jatuh cinta sama Tuhan? Orang yang jatuh cinta sama Tuhan, cinta mula-mulanya muncul itu rasanya setiap hari pengen jumpa dengan Tuhan. Nah buat hati itu terjadi. Di dalam kitab Tehillim pasal 27 ayat 8, demikian daftar Elohim. Leka amar libi baksu fanai et faneka Yahweh avahes. Yang artinya hatiku tertuju denganmu. Carilah wajahku, aku akan mencari wajahmu ya Yahweh. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini diajarkan bagaimana hati kita itu bisa tertuju, fokus kepada Tuhan. Bisa nggak kita seperti itu? Kemudian mari kita dicari wajahnya Bapa Yahweh. Terus kalau kita fokus sama Tuhan, kita akan mencari wajahnya Tuhan. Dan kalau kita sudah mencari wajah Tuhan, maka kita akan selalu mencarinya terus. Dan apa saudara? Kita ingin bertemu dengan Bapa Yahweh. Artinya terus. Rasanya Sabat itu kurang kalau saya cuma ibadah sekali. Nah bagaimana caranya? Dengan situasi seperti sekarang ini saudara. Sedangkan ibadah dibatasi, mau pergi dibatasi. Bagaimana caranya? Ya kita berhubungan sendiri dengan Tuhan. Coba saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saudara rindu gak ibadah seperti dulu lagi? Saudara bayangkan, kita di sini yang sudah nggak bertemu dengan teman-teman kita yang lain, yang dari Salatiga, yang dari Semarang, maksudnya ketemu benar-benar bertatap muka ya. Dari Solo, dari Jogja, dari Magelang sudah berapa lama? Coba bayangkan, kadang aduh saya pengen ketemu, mungkin bisa WA, mungkin bisa video call. Semalam saja saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu habis RF, Opa Bambang sampai ikut live ya kemarin, pakai HP-nya Pak Yosef. Karena kemarin mau pakai punya saya nggak bisa, HP-nya buat punya Bugem dipakai untuk live Facebook. HP saya buat khotbah satunya, yang satu buat rekam YouTube. Jadi nggak bisa. Nanti saya carikan Opa. Nah itu bukti kerinduannya. Ternyata Opa sudah 1 tahun ini semenjak jatuh nggak bisa bangun di Cirebon, tapi rindu. Sampai beberapa waktu yang lalu WA saya, makasih ya Pak Mo, saya tidak dilupakan. Saudara bayangkan,
Setiap pagi saya sebut namanya untuk saya doakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi apakah cukup saya menyebut pengen saya ketemu? Bersyukur sekarang teknologi canggih. Paling enggak kita bisa video call, jadi bisa melihat wajahnya. Betul kan? Kalau tidak kan cuma telepon kok, dengar suaranya. Ya enggak saudara? Coba saya rindu seperti kemarin. Dulu kita sukot 2 tahun yang lalu sampai tempat ini enggak muat. 2 tahun yang lalu. Kita buat konser musik sampai 25 lagu. Dan benar-benar dari Jakarta, Nganjuk, Bali, dari mana-mana pada hadir, saudara. Bahkan dari Bangka ada yang datang. Dan begitu penuhnya. Nah sekarang kita nggak bisa. Hari raya saja live. Dan orang hanya bisa lihat melalui video. Itu membuat rindu. Nah bagaimana dengan Tuhan kalau kita nggak pernah berkomunikasi? Makanya sekarang dengan situasi seperti ini, setiap pagi, siang, sore saya selalu buat kirim renungan, atau paling tidak saya buat poster yang isinya untuk membangun Kehilatul Yahweh. Amin. Membangun jemaat. Paling tidak dengan saya mengirim mereka membaca, sekalipun cuma sepintas, wah Bapak Yahweh baik, atau mungkin tulisannya hanya seperti yang biasanya Shema Yisrael Yahweh Elohim. Paling enggak hanya mengingatkan. Secara sepanjang hari saya sudah lupa dengan pekerjaan, akhirnya ingat lagi dengan saya kirim. Paling tidak sebelum saya ngirim, saya sudah membaca terlebih dahulu. Amin. Nah saya selalu buat itu supaya apa? Karena memang kerinduan kita mengenal Bapa Yahweh dengan luar biasa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, orang yang jatuh cinta sama Bapa Yahweh, mengaku mengasihi Bapa Yahweh, harusnya selalu rindu mencari Elohim. Jadi bukan malas, tapi malah semakin cinta, semakin rindu. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, hatinya selalu bersukacita. Seperti tadi, berbunga-bunga, berbahagia di dalam Tuhan. Orang yang jatuh cinta kepada Tuhan, hatinya pasti selalu berbunga-bunga, bersukacita kepada Tuhan, apapun situasinya. Makanya seperti tadi, orang yang lagi jatuh cinta ini nggak makan, ya Bu Usman ya, tetap rasanya kenyang. Yang penting aku ketemu. Betul nggak? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang penting kita ini ketemu. Wah, rasanya sudah luar biasa. Padahal mungkin ya nggak makan, ya lapar juga, tapi tetap bisa nahan lapar. Yang penting kita ketemu, saudara. Sehingga kalau orang lagi jatuh cinta, ngobrol seharian pun betah. Padahal sih diomongin ya apa, tapi tetap aja ada bahaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang saya gambarkan semalam, kalau Arab Sahabat, sekarang ini kalau sudah jadi suami istri, harus bisa memahami. Kadang istri juga kadang unik, semakin hari itu semakin unik. Unik lagi, semalam tak kasih ilustrasi gini, giliran masak, kok mah tumben masake kasinan, kok tumben asin banget. Nanti istrinya mulai bohong. Bohongnya apa sudah? Lu padahal tadi garamnya sithik lu. Mana ada wong asin kok garamnya sithik. Giliran nggak asin, mah kok nggak asin. Padahal tadi tak kasih banyak loh. Mana ada saudara? Ini kan kebalik-balik saudara. Nak nggak asin malah dikasih garam banyak katanya. Tapi giliran kasinan garamnya sedikit, lah kan bohong. Saudara yang kasih. Tetapi itulah rumah tangga, komunikasi yang baik, tapi tetap sukacita. Amin. Tetap masakannya yang terbaik saudara. Nah hatinya selalu bersukacita ketemu Tuhan itu. Kita lihat saudara ayatnya. Habakuk 3 ayat 18. Apapun situasinya tetap bahagia. Habakuk pasal 3 ayat 18. Demikian dapat Elohim. Wa ani ba Yahweh elosa akhila ba Elohe yisi. Namun aku akan bersukacita di dalam Yahweh, aku akan bergembira ria di dalam Elohim keselamatanku. Padahal ayat ini disampaikan dalam situasi yang sulit. Kenapa? Nabi Habakuk dalam mengalami banyak hal. Ini sebuah pujian saudara. Kalau dulu saudara pasti pernah dengar. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Ini kan ayat ini. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan. Kambing domba terlalu dari kurungan, dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Namun aku tetap bersukacita di dalam Yahweh,
Beria-ria di dalam Elohim keselamatanku. Nah, bisa nggak kita seperti itu, saudara? Sekalipun hasil pohon ara tidak menghasilkan, pohon zaitun mengecewakan, pohon anggur tidak berbunga, lembu sapi terhalau dari kandangan, artinya kandangnya kosong, tidak ada apa-apa. Bisa nggak kita tetap bersuka cita? Itu orang yang jatuh cinta. Makanya kalau orang jatuh cinta, sepiring berdua kurang, saudara. Makan pun sudah ya secukupnya. Sekalipun tidur beralaskan tikar nggak apa-apa, masuk angin, saudara. Saudara yang dikasih itu, kalau orang jatuh cinta itu kan seperti itu semangatnya. Makan sepiring berdua nggak apa-apa, tidur beralaskan koran tikar nggak apa-apa. Padahal bohong, saudara. Tapi itu perjuangan, betul nggak? Bisa nggak kita seperti ini juga? Kalau kita jatuh cinta sama Bapa Yahweh, kita juga mengalami hal yang sama. Aku tetap bersuka cita dalam situasi dan kondisi apapun. Artinya selalu bersyukur, saudara, dalam situasi dan kondisi. Hati kita selalu bersuka cita, hati kita selalu bergembira di dalam Elohim. Kenapa? Karena Tuhan lebih mengasihi saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, berani pamer. Seperti tadi saya sampaikan, orang lagi pacaran nggak peduli mau kanan kiri ada siapa, gandengan tangan, ya cuek aja, saudara. Itu lagi mabuk cinta, saudara. Nah, saudara, berani nggak pamer menceritakan keajaiban dan mujizat Bapa Yahweh beserta Yeshua Mashiach? Tadi kita pemazmur, aku akan menyampaikan keajaiban mujizat-mujizatnya. Bisa nggak? Berani nggak pamer menceritakan keajaiban Bapa Yahweh? Nah, orang jatuh cinta sama Tuhan tidak pernah takut menyampaikan siapa Bapa Yahweh kepada siapapun. Ternyata Tuhan saya dahsyat, ternyata Tuhan saya ajaib. Amin. Kemarin saya ada tamu dan saya sudah ceritakan siapa Bapa Yahweh. Saya tidak pernah itu, sekalipun mereka itu orang-orang pendeta-pendeta yang hebat, tapi tetap saya ceritakan, saudara. Masalah terima atau tidak bukan hak saya, tugas saya hanya memberitakan. Amin. Tapi biarlah Ruh Kudus yang bekerja. Jadi saudara, berani pamer untuk menceritakan keajaiban dan mujizat Bapa Yahweh. Ceritakan. Di sini yang sudah sering mengalami mujizat Tuhan siapa? Hampir banyak, saudara, ya, semuanya. Sudah pernah nggak pamer cerita bahwa Tuhan kita ajaib? Sudah? Angkat tangan yang sudah. No, banyak, saudara. Artinya kita sudah berani ceritakan hal apapun. Loh, saya itu ketemu Bapa Yahweh luar biasa. Inilah keajaiban. Saya banyak mengalami, sampai kadang saya takjub sendiri dengan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Pertolongannya begitu luar biasa. Berani kita harus pamer, ya. Ya, berani pamer untuk menceritakan keajaiban Bapa Yahweh. Kita lihat ayatnya. Di dalam kitab 1 Dibri Hayamin pasal yang ke-16 atau 1 Tawarik 16 ayat 9. Demikian dafar Elohim, siru loi samru lo sihu bekal niflaotai. Bernyanyilah bagi dia, nyanyikanlah mazmur baginya, ceritakanlah segala perbuatannya yang ajaib. Amin. Bernyanyilah. Jadi kalau nyanyi pujian jangan takut. Saya bersyukur juga setiap habis Arab Sabat kita konser, ya. Sudah tak lihat tadi pagi ya Pak, sudah diunggah di YouTube sama Pak Yosef. Pakai kentrung, kajon, icik-icik, apa lagi ya? Gitar, kendang. Wah, pokoknya nyanyi non-stop. Wes, terus diunggah sama Pak Yosef. Yang penting nyanyi terus dan nanti pasti akan jadi hal yang luar biasa. Itu bukti kalau kita cinta sama Tuhan. Amin. Yang penting nyanyi pujian wis nyambung-nyambung terus, nggak apa-apa. Nah, saudara, siru lo zamru, bernyanyilah bagi dia, lo sihu bekal, niflaotai, nyanyikanlah mazmur bagian, ceritakanlah segala perbuatannya niflaot yang ajaib, perbuatannya yang ajaib. Ceritakan Tuhan kita itu hebat. Jangan yang diceritakan malah bukan Tuhan kita, justru kita harus pamer Tuhan kita itu hebat. Kalau kita pamer bahwa Tuhan kita hebat, setannya takut mau menggoda kita. Kenapa? Karena Tuhannya dekat dengan kita. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh itu yang ketiga, saudara.
Yang keempat, selalu bersyukur dan selalu ingat akan kebaikannya. Yang diingat, yang selalu dilihat itu kebaikannya, bukan kekurangannya. Orang yang jatuh cinta yang dilihat kan kebaikannya. Nggak pernah saya lihat, sekalipun mungkin mukanya banyak jerawat, atau mungkin mukanya ini tai lalatnya banyak nih, ya. Ini kalau orang dulu kalau tai lalatnya banyak itu kayak jambu, tahu ya? Dulu saya ingat kalau ada pohon jambu itu banyak titik-titik hitam itu. Tapi pernah nggak saudara ada orang pacaran kok tai lalatnya banyak? Rupamu kok koyo jambu ya? Enggak sih, mesti tetap cantik. Saudara, artinya yang dilihat selalu baik, selalu bagus. Nah, bisa nggak kita melakukan seperti itu? Selalu bersyukur dan selalu ingat akan kebaikannya. Bisa nggak kita selalu bersyukur? Artinya saat Tuhan izinkan pun masalah terjadi, tetap saya yakin karena Tuhan pernah menolong saya. Pasti hari ini pun masalah saya ditolong Tuhan. Amin. Saya pernah mengalami sakit yang jauh luar biasa. Saya yakin cuman sakit seperti ini pun pasti Bapa Yahweh tolong saya. Amin. Selalu yang diingat saudara itu akan kebaikannya. Dan kita selalu bersyukur saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Bisa nggak kita lari melakukan hal itu kepada Tuhan? Terus kita lihat ayatnya. Tehillim atau Mazmur 107 ayat 1. Hodulah Yahweh kita kila olam hasdu. Bersyukurlah kepada Yahweh sebab dia itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena kasihnya Tuhan buat kita nggak cuma sampai hari ini atau besok atau nanti malam, tapi sampai selama-lamanya. Artinya dari generasi ke generasi Tuhan. Kasihnya Bapa Yahweh dari mulai zaman Adam sampai kita menikmati, sampai nanti generasi kita berikutnya, Bapa Yahweh tetap mengasihi kita. Amin. Nah inilah kasihnya. Hodulah Yahweh kita kila olam hasdu. Bersyukurlah kepada Yahweh. Dan dikatakan di sini bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang kelima, yang terakhir saudara. Yang kelima, berani atau rela berkorban seperti Bapa sayang kepada anaknya. Amin. Harus berani berkorban. Saya yakin kalau orang tidak berani berkorban, pasti kalau pacaran pun cepat putus. Coba kalau nggak percaya, yuk pergi kemana nih? Ayo ya, kemana yuk? Cemoro Sewu. Cemoro Sewu itu mana? Daerah mana? Tawangmangu. Wah, sana yuk. Terus si cowok bilang gini, "Ning nggo motormu yo." Waduh. Ya wis nggo motorku, kok bensinnya di sisisan. Nah, kalau sudah aku ora nggo duit jajan nggo duitku yo, besok gak jadi piknik saudara, saya yakin. Iki lunga aku sing kon bayari terus. Karena nggak mau berkorban saudara, sesayang apapun. Harus berani saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Artinya kita harus rela berkorban. Itu baru masalah materi, belum masalah yang lain saudara. Begitu naik motor atau apapun, tahu-tahu nih nyebrang jalan, di situ ada mobil kenceng, kita lari duluan. Pacarnya ditinggal, besok pun juga loh, sayangnya mana? Kok saya nggak dilindungi, betul nggak? Nah ini kebanyakan yang terjadi seperti itu saudara. Tetapi orang yang jatuh cinta, apalagi kepada Tuhan, harusnya berani atau rela berkorban. Kenapa? Karena Bapa itu sayang sama kita. Dia lebih dulu mencintai kita. Harusnya kita juga berani berkorban, rela berkorban. Contoh, kita ibadah seperti ini saja. Saudara bayangkan, kita ibadah seperti ini saja sudah waktu. Apakah ibadah 2 jam itu waktu yang kita gunakan 2 jam? Tidak. Saudara perjalanan berapa menit? Betul nggak? Paling nggak anggaplah 30 menit, pulang pergi sudah 1 jam. Berarti butuh waktu 3 jam. Itu baru untuk perjalanan siap-siapnya. Mandinya, menyiapkan dirinya, anggaplah setengah jam, berarti butuh 3,5 jam. Betul nggak saudara? Apalagi saya, kalau saya jam 1 wis mandi, nyiapke saudara, wis harus siap, wis gak peduli orang apapun. 2:30, 3:4 tadi saya udah di mobil, wis tutup, tak tungguin yang lain saudara. Wis sampai di setengah jalan, di kira-kira 100 meter, laptopnya belum dimasukin, ya tadi, balik lagi. Nah saudara, itu pun sudah persiapan loh saudara. Nah artinya bisa nggak kita rela berkorban? Ini baru waktu, belum
Keuangan, uang saudara. Beli bensin, betul nggak? Ada di sini naik motor yang motornya diisi air? Enggak, tetap diisi pakai bensin. Beli pakai apa daun? Pakai uang, saudara. Ini yang terjadi, tetap kita harus rela berkorban. Sudah itu yang ikut ibadah live, beli kuota, mesti pakai kuota. Nggak mungkin nggak pakai kuota kalau ikut live, mesti pakai kuota. Tetap ngeluarin uang, saudara. Artinya tetap kita harus berani berkorban. Bisa nggak kita lakukan seperti itu? Nah, orang yang jatuh cinta berani berkorban, itu gambarannya seperti Bapa sayang kepada kita. Orang tua saya yakin nggak pernah mau hitung-hitungan sama anaknya. Selama itu untuk kebaikannya dia. Selama itu untuk kebaikannya dia akan lakukan. Pak, saya begini ini, Pak, buat ini kan. Ya, yuk. Mesti saya dibelikan untuk apapun. Selama itu kita bisa lakukan dan itu untuk kepentingan yang baik, pasti akan dilakukan, saudara. Nah, ini bukti kalau dia sayang. Begitu juga kita dengan Bapa Yahweh kalau kita anaknya. Kalau kita selalu jatuh cinta, Tuhan akan rela berkorban buat kita. Kita lihat ayatnya, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh ya. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 103 ayat 13. Demikian damar Elohim. Kerahem af albanim rika Yahweh al yereai. Yang artinya seperti Bapa berbelas kasihan kepada anak-anak, atau seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Yahweh sayang atau berbelas kasihan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini pernah ada lagunya. Seperti Bapa sayang anaknya. Betul kan? Demikianlah engkau mengasihiku. Terus apa ya? Seperti itulah. Rio yang hafal nih. Kau jadikan biji matamu. Artinya saudara seperti Bapa. Artinya Bapa begitu sayang mengasihi kita, berbelas kasih sama kita. Itu harus rela berkorban. Kalau enggak, saudara perhatikan nih ayat yang berikutnya. Yohanan 3 ayat yang ke-16. Kita juga sudah hafal ayat ini. Kiko ahab Elohim et haolam et kinatan et bnuja kidul lemaan lo yubat kol elayin hal kaye olam. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, atau demikian mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saking sayangnya Bapa sama kita, sama umatnya, sama anaknya, Dia korbankan putranya yang tunggal, Yesua Masiah. Supaya apa? Kita diselamatkan, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, nggak mati, tetapi hidup yang kekal. Di mana? Disamain. Saking sayangnya Bapa kepada kita. Nah, saudara yang dikasih, artinya mau rela berkorban. Coba kalau nggak rela berkorban, nggak bisa, saudara. Saya pernah sampai kasihkan ilustrasi buat saudara bagaimana bentuk kasih Bapa itu kepada kita. Yang saya kasih ilustrasi di mana ada seorang raja yang di kerajaannya terjadi pencurian. Setiap apapun terjadi pencurian. Setiap apapun terjadi pencurian. Sehingga sampai rajanya bilang, di istana ini nggak mungkin ada pencurian. Tapi siapapun yang mencuri kalau ketangkep akan saya cambuk 100 kali, 10 kali. Ternyata tetap ada yang mencuri. 50 kali tetap ada yang mencuri. 100 kali tetap ada yang mencuri. Sampai akhirnya sang raja bilang, siapapun yang ketangkap mencuri harus dihukum sampai mati. Cambuk sampai mati. Nah, sekali waktu apa yang terjadi, saudara? Masih toh tetap hukumannya mati, pun tetap ada yang mencuri. Dan saat ketangkap ternyata yang mencuri adalah anaknya. Apa yang dilakukan rajanya, saudara? Kemudian sang raja bilang begini, apapun yang sudah saya sampaikan harus diputuskan. Anak itu adalah kita. Sudah ada aturan tentang dosa, tetapi kita tetap sering melakukan dosa. Hukuman tetap hukuman yang harus dijalani. Apa yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Bapak ya? Kemudian sang raja berkata, hukumannya tetap dilakukan, dicambuk sampai mati. Kemudian saat anaknya itu siap untuk dicambuk oleh al-gujunya, saudara, apa yang terjadi? Sang raja turun dari singgasana. Dia copot jubah kebesarannya,
Dia tutupkan kepada anaknya dan dia katakan sama Al-Buju, sekarang cambuk saya sampai mati supaya anak saya tetap hidup. Itulah kasih Bapa Yahweh. Gambaran Bapa Yahweh begitu mengasihi kita. Harusnya yang dicambuk, harusnya yang dihukum mati sampai mati itu kita. Tetapi Bapa Yahweh mau turun dari tahtanya yang kudus dalam wujudnya manusia untuk memeluk kita, untuk membalut kita. Dan Yesua yang disalibkan, ya. Dan Yesua yang disalibkan. Harusnya kita yang memikul salib. Harusnya kita yang dicambuk. Harusnya kita yang disalib karena dosa dan pelanggaran yang kita buat. Tetapi Bapa Yahweh mau turun dan mengorbankan putranya yang kudus, yang tunggal, ganti untuk kita. Yesua yang dicambuk, Yesua yang dikasih mahkota duri, Yesua yang ditusuk lambungnya, Yesua yang disalibkan, supaya kita bisa tetap hidup. Amin. Supaya kita tetap bisa diselamatkan. Inilah yang terjadi. Berani nggak kita berkorban? Berani nggak kita melakukan hal-hal yang seperti itu? Atau kita cukup diam saja? Tidak, saudara. Mau nggak kita melakukan hal yang seperti ini? Yang terakhir, saudara, mari kita tetap jaga jatuh cinta. Cinta mula-mula kita kepada Elohim. Terlebih hari-hari ini, hari-hari menjelang kedatangan Yesua Masiah. Kalau kita tidak melekat dan tidak cinta Tuhan, banyak sekali tantangan dan godaan yang akan terjadi. Oleh sebab itu buat diri kita jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Terus sepanjang hari, terus setiap hari kita terus bergumul dengan Tuhan. Kalau ada waktu-waktu kosong nih, saya beri. Situasi sekarang ini bukan situasi yang menurut kita ini nyaman. Makanya kalau ada kesempatan, gunakan waktu untuk saudara berdoa secara pribadi sama Tuhan. Mungkin di sela-sela pekerjaan saudara, kalau saudara kerja ada jam istirahat, mungkin habis makan kayak, gunakan untuk saudara berdoa. Sebentar saja, Bapak, saya tetap butuh Engkau. Saya tetap butuh kekuatan yang daripadamu. Saya tetap butuh perlindungan yang daripadamu. Amin. Tetap seperti itu. Mungkin saudara di ladang, mungkin lagi nyari rumput atau nyangkul atau ngapain atau panen atau apapun, tapi di sela-sela itu tetap kita berdoa bergumul sama Tuhan. Amin. Kita tetap waktunya dimanapun saudara. Kadang saudara saya di mobil pun saat nyetir tetap, sekalipun nggak harus teriak-teriak saudara, tapi saya tetap, Tuhan begitu ajaibnya. Saya tetap butuh Engkau. Nggak mungkin saya sendirian, karena nggak mungkin saya mampu saudara. Dan setiap pagi saya tetap berdoa buat seluruh kehilangan Hodula Yahweh. Kalau kita doa pagi bareng bersama anak-anak, saya selalu doa sampai tak sebut. Yang saya kenal siapapun mereka tak doakan, saya sebut namanya. Paling tidak kalau saya sudah berdoa berarti saya membackup mereka. Tapi seandainya tidak pun mereka sudah berdoa. Amin. Tapi tugas kita saling mendoakan. Nah, topang doa satu dengan yang lain. Amin. Gantian, yang satu mendoakan yang lain. Saya rindu saudara di rumah pun doakan saudara-saudara yang lain. Amin. Yang saudara kenal siapapun mereka, paling tidak di backup, ditutup bungkus karena situasi yang seperti ini. Yang terakhir saudara, sekali lagi buat diri kita jatuh cinta kepada Bapa Yahweh terus menerus. Cinta mula-mula jangan sampai hilang dari diri kita. Fall in love tetap kepada Bapa Yahweh bersama Yesua Masiah. Amin. Yang terakhir, ini saya kasih gambar waktu. Artinya cinta kita sama Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Terus menerus, dan kita terus berputar terus, tetap saya cinta sama Bapa Yahweh. Yang terakhir saudara bangkit berdiri ya. Yuk kita baca bersama-sama. Tamid adalah selalu, ya. Fall in love artinya jatuh cinta kita kepada Bapa. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tamid fall in love Abba Yahweh besim Yesua Masiah. Haleluya. Amin. Yes. Beri tepuk tangan.